Kakak Yuni dan Kakak Noella di Ibadah Online Sekolah Minggu HKBP 5. Apa kabar nih adik-adik kakak yang ada di rumah? Kakak harap kalian sehat-sehat aja ya. Amin. Gimana kabar Kakak Noella? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Kakak gimana? Juga kakak juga sehat-sehat saja Kak Noella. Puji Tuhan. Nah, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Untuk kalian di sekolah dulu jangan lupa siapkan Alkitabnya ya Kak ya. Ya, betul. Jangan lupa juga siapkan uang persembahan ya. Ya, jadi sekarang sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita siapkan hati kita ya. Yuk kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Bapa untuk kesempatan saat ini kami boleh melaksanakan ibadah online kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau yang memberkati kami, menyertai kami sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan namamu lah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam dan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, ada di sekolah minggu gimana? Siapa yang di sini suka saat teduh? Siapa yuk? Kak Noella kalau suka saat teduh di hari Adi mana aja Kak? Kalau aku saat teduh biasanya di pagi hari Kak. Di pagi hari? Ya kalau malam suka udah ngantuk. Oh. Tapi kalau pagi-pagi tuh jadi lebih semangat gitu untuk menjalani Lebih fresh hari lagi ya, Kak, ya? Betul, sudah berdoa, sudah baca firman, jadi bisa melakukan aktivitas seharinya gitu. Kalau kakak biasanya? Sama sih Kak, tapi sukanya kayak menjelang malam gitu. Oh, iya. Lebih enak dan lebih kusyuk gitu. Ya lebih bacanya. dingin gitu ya. Betul, betul. Oke. Ya. Kalau pagi-pagi lebih seger karena sebelum mendengar ayam berkokok nih Kak. Oh iya, betul ada yang berpokoknya Kak ya? Iya. Betul. Nah, seperti lagu kita akan menyanyikan lagu Marta Tahuak Manuki. Ayo adik-adik di rumah sama-sama kita nyanyikan. Marta Tahuak Manuki Oke, Kak Yuni kan bekerja sebagai tenaga kesehatan nih. Betul, Kak, betul. Sekarang juga kita lagi ada pandemi COVID-19. Betul. Gimana sih cara Kak Yuni untuk mengatasi mungkin ada kekhawatiran atau ada ketakutan kalau misalnya terkena virus itu? Cara Kak Yuni untuk mengatasinya seperti apa? Kalau kekhawatiran pasti ada ya Kak ya, semua orang pasti ada kekhawatiran ya. Nah gimana sih cara menanggapinya? Kalau buat Kak Yuni di sini kita harus bisa tenang ya Kak ya, tersenyum menghadapi semua apapun itu cobaan yang Tuhan kasihkan. Seperti lagu saat kita nanti menyanyikan, itu lagu apa Kak? With Christ in the Vessel. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan dan ikuti gerakan kakak ya. Go say
Ya, dari sekolah minggu, Kakak Noe, kakak ini mau nyapa dari sekolah minggu dari horor 1, 2, 3, 4 remaja. Kakak mau ucapkan terima kasih dari sekolah minggu yang sudah mengirimkan tugas pada guru-guru sekolah minggu ya Kak Noe. Ya, terima kasih. Ada horor 1 Kak Noe. Horor Ada 1. siapa aja, Kak? Ada Abed Purba, Wah. ada Karisa Puru Purba, ada Herrera, ada juga Rafathar Bakara Kak. Wih, hebat-hebat ada yang ya, Kak. mengirimkan gambar, ada yang doa makan, ada yang Membantu. nyanyi, betul. Ada yang bantu mamahnya nyapu, Iya. ada yang nyanyi Kingkong Balada Besar. Wih, hebat ya, Kak. Ada juga horong 2 yaitu ada Ivan Baru Sinaga dan Bintang Baru Bakara yang sedang menyapu Kak di halaman rumahnya. Wah, membantu orang tua di rumah ya, Betul, Kak. Ya. betul. Luar biasa adik-adik ya. Ada horong 3 juga Kak. Siapa, Horong Kak, 3 horong itu tiga? ada Alvaro Purba Oh, yang iya. menanam pohon sirsa. Wah, hebat Alvaro. Wah, ada juga horong remaja ya Kak. Siapa kalau remaja? Para remaja ada Mona sama Dea. Terima kasih untuk tugasnya ditingkatkan lagi ya untuk adik-adik yang lain. Ayo dikerjakan tugasnya bukan untuk kita tapi untuk adik-adik supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Betul. Ya terima kasih juga buat papa-papa yang di rumah yang sedang bantu di sekolah minggu dan juga menonton ibadah sekolah minggu kita ya Kak ya. Iya. Ya, pada saat ini kita akan mulai firman Tuhan kita yang akan dibawakan oleh Kakak Fiska ya Kak. Dan Evanti. Betul, ada Kak Evanti juga. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus yang akan dibawakan, ada juga nih Kak hubungannya dengan firman Tuhan yang Iya, dibawakan. betul. Lagu apa Kak? Lagu Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Shalom adik-adik, hari ini kakak ditemani sama Evanti. Yuk sebelum kita baca firman hari ini, kita berdoa dulu, kita lipat tangan kita tundukkan kepala dan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, karena pada hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat agar kami bisa mengerti setiap firman yang bisa aku sampaikan untuk adik-adik sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah, Evanti, hari ini bacaan firman kita dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Yuk kita baca yuk adik-adik. Di Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Nah, kakak sama Evanti bacanya gantian, kalian baca di rumah juga ya. Ikutin kita ya. Kakak baca yang pertama, Evanti ikutin ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapi oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi
menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, pembacaan firman kita hari ini temanya tentang tanggung jawab manusia dalam merespon janji Allah. Apa ya, Fanti? Tanggung jawab manusia dalam merespon janji Allah. Nah, kita ulangin lagi ya. 1, 2, 3. Tanggung Tanggung jawab jawab manusia dalam merespon janji Allah. Nah, benar banget. Nah, firman yang kita pelajarin hari ini itu sedikit dari cerita Nuh setelah air bah itu turun. Semua manusia telah binasa kecuali Nuh dan keluarganya. Ada siapa aja sih, Evanti, kira-kira yang Evanti tahu nih di baterainya Nuh itu yang selamat dari air bah? Ada Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang anaknya. Tuh, pinter ya Evanti ya. Hukuman Allah melalui air bah terhadap manusia disebabkan manusia pada zaman itu sudah begitu banyak kejahatan yang manusia lakukan di hadapan Allah. Kejahatan seperti apa, Kak? Nah, kejahatan seperti apa? Nah, dosa-dosa yang mereka lakukan itu seperti contohnya tidak dengar-dengaran sama orang tua, berkata kotor, minum minuman keras, apalagi ya, masih banyak deh pokoknya kejahatan-kejahatan yang tidak boleh dilakukan ya. Evanti tahu nggak? Kenapa hanya Nuh dan keluarganya yang selamat? Kenapa, Kak? Nah, Evanti nggak tahu ya. Nah, karena Nuh itu adalah seorang yang benar, yang tidak berdosa, tidak bercacat celah di antara orang-orang Zebannya itu di kota zaman Nuh itu hidup ya. Dan Nuh bergaul karib dengan Allah. Bergaul karib itu berarti berteman, dekat dengan Allah. Dan sehingga ia mendapatkan kasih karunia, yaitu keselamatan dari Allah, dan dia selamat dari air bah itu sendiri. Nah, adik-adik, setelah air bah itu surut, Nuh dan keluarganya memberikan korban bakaran kepada Allah. Nah, firman yang disampaikan tidak lain mengenai keputusan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya, bahwa mulai saat itu Allah tidak lagi menghukum manusia dengan air bah. Dan tujuan perjanjian itu tidak lain dalam rangka mengasihi manusia, mengasihi kita semua dan ciptaannya. Dan kasih Allah yang maha agung adalah ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus datang ke bumi. Dikatakan maha agung sebab Allah tidak hanya berfirman menyatakan perjanjiannya, tetapi Allah datang ke dalam dunia ini menjadi Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan dari kisah Nuh ini kita bisa belajar kalau Allah itu nggak cuma kasih janji-janji manis aja, kayak misalnya dijanjiin inilah, dijanjiin itulah, atau kayak orang tua kita nih misalnya, oh nanti kalau dapet ranking Evanti mama beliin apa ya? Evanti sukanya apa sih? Evanti sukanya apa sih? Mainan. Kayak apa tuh misalnya? Boneka mungkin? Boneka ya, mungkin adik-adik di rumah juga gitu ya. Tapi janji Tuhan itu bukan janji manis, bukan janji palsu. Tapi Tuhan itu datang sendiri, Allah itu datang dalam rupa manusia, dalam Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah, seperti itu juga Allah mengasihi Nuh dan keluarganya. Karena Nuh itu tidak bercacat celah, tidak berdosa, maka Tuhan tepatkan janjinya mengasihi Nuh dan Nuh selamat. Nah, di sini juga kita belajar tentang barang siapa percaya kepadaku, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Yuk kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita Evangelis, kita buka Alkitab kita di Yohanes 3 ayat 16. Tahu nggak Yohanes itu di mana? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Yohanes 3 ayat 16 dapat? Adik-adik udah dapat? Ada? Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kayak gitu juga, kita juga kan harus percaya sama Allah, kita harus percaya sama Tuhan, kita harus mengasihi itu, kita mengasihi kakak, mengasihi Evanti mengasihi kakak mengasihi orang tua kakak, Evanti juga demikian. Nah, adik-adik juga gitu ya. Dan nggak boleh berkata kotor ya Evanti. Kita harus dengar-dengaran orang tua dan taat dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kakak mau contoh ini, kita mau buat apa Evanti? Kapal. Kita mau buat kapal bahtera. Yuk, bisa nggak ya? Aduh, meja kita penuh banget ya. Nah, nih kertas kosong atau kalau kalian punya kertas yang lain boleh pakai di rumah ya. Minta mama papanya untuk bantu ajarkan, terutama horong 1 dan horong 2. Saya, ini kertasnya lebar, kita lipat 2. Saya nanti. Nah, terus setelah ini kita lipat lagi. Jadinya seperti ini. Kita lipat lagi. Nah, bisa ya buat seperti ini ya. Lipat lagi. Satu sisinya juga sama. Nah, seperti ini. Kita buka. Nah, saya sana. Nah, seperti ini, lipat lagi ke atas. Satu sisinya juga sama. Nah, setelah itu dibuka. Bisa? Kita buka satu. Nah, kita buka ya. 1, 2, 3. Nah, ini deh hasilnya bahtera Nuk. Jadi ya, bisa kan? Hebat Evanti. Nah, tadi kakak ada contoh. Nah, buat PR di rumah, adik-adik horong 1 dan 2, kita buat seperti ini ya. Nanti difoto dan dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya atau abang sekolah minggunya. Nih, kakak punya stiker, punya tempelan nih, ada tempelan, ada hewan-hewannya yang selamat dari air bah. Boleh ditempel di sini. Nanti boleh ditempel di sini. Atau kalau kalian mau kreasi juga boleh digambar-gambar, diwarna-warnain, boleh ya. Tulis nama juga boleh, tulis di pojok sini Evanti, burung apa, atau siapa nama kalian boleh ya ditulis sini, terus difoto dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Khusus horong 1 dan horong 2. Untuk horong 3-nya tugasnya apa sih kak? Nah, tadi kan Evanti sempet sebutin tuh yang selamat siapa aja Evanti? Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Nah, sebutkan 3 nama anak-anak Nuh. Buat videonya dan kirim ke kakak abang sekolah minggunya. Terus untuk horong 4, lanjutkan tugas di minggu yang lalu, yaitu sudah sebesar apa sih tanaman kalian, difoto dan dikirim juga ke kakak-kakak abang guru sekolah minggunya. Untuk horong pra-remaja, kan kemarin sempet tuh kakak Kevin dan kakak Noella sempat kasih apa ya? Aduh, Evanti inget gak sih? Kakak agak lupa deh. Oh, itu buat list atau daftar perbaikan dari yang dari perbaikan diri dari yang dulu kaliannya nakal misalnya, sekarang kalian udah jauh lebih baik misalnya, gak nurut sama orang tua. Kalian tulis sekarang sudah nurut orang tua. Biasa nggak bantuin orang tua, sekarang bantuin orang tua. Seperti itu ya. Oke deh Evanti. Sebelum kita akhiri firman kita hari ini, pembacaan atau pembelajaran firman kita hari ini, yuk kita tutup di dalam doa. Iya Evanti. Mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini kami bisa belajar tentang firman-Mu Tuhan, biarkan kiranya kami bisa bertumbuh Bapa, kami bisa menjadi anak yang baik seperti Nuh Tuhan yang dengar-dengaran dan takut akan Engkau.
Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, yuk kita nyanyi satu lagu yaitu Go Kelas Tiroha. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih.